Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Bersama saya Purwo Setiawan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh simulasi komputer gitu ya. Nanti saya akan membuat sebuah contoh simulasi menggunakan software AnyLogic. Simulasi ini nanti akan mensimulasikan sebuah antrian di bank gitu ya, di mana di bank itu ada sebuah ATM, kemudian ada 4 teller gitu. Teman-teman mungkin bisa menjumpai tutorial video ini di YouTube ya, ada banyak sekali source yang teman-teman bisa dapatkan gitu. Ya, namun pada video ini nanti saya akan coba menjelaskan step by step-nya. Untuk video pertama ini kita akan belajar membuat sebuah model sederhana yang terdiri dari beberapa elemen ya. Ada source, ada queue, ada delay, dan juga ada sync. Oke, teman-teman langsung buka saja di software AnyLogic-nya. Jadi ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka software AnyLogic. Mungkin bagi teman-teman yang baru membuka ya, yang belum familiar. Di sini ada beberapa menu. Nah, untuk membuat sebuah model baru, teman-teman bisa klik tombol atau menu file gitu ya. Menu file, kemudian klik ada menu new, kemudian klik model. Nah, di sini ada beberapa yang perlu teman-teman isi. Model name-nya misalkan kita buat office gitu ya. Kemudian kita simpan di misalkan data D simulasi. Oke, di sini. Kemudian satuannya kita pilih detik saja ya. Klik finish. Nah, ini adalah tampilan awal lembar kerja kita gitu ya. Jadi di sini yang paling tengah ini ada main. Ini tempat kita untuk membuat sebuah model. Kemudian di samping kiri ada menu project dan juga palette gitu ya. Di project ini isinya ya project yang sedang kita buka sekarang ya. Nah, di sini defaultnya sudah ada main. Main itu ya tempat kita untuk membuat model. Kemudian simulasi ini nanti untuk sebuah eksperimen gitu ya, untuk kita menjalankan model kita. Dan di palette ini ada beberapa elemen grafis yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat model. Di sini ada banyak ya. Ada proses modeling library, kemudian ada ya untuk memodelkan jalan raya gitu ya, lalu lintas. Kemudian ini nanti kita juga bisa membuat grafik, statistik, dan sebagainya. Oke, untuk tahap awal ini kita akan coba membuat sebuah model sederhana. Silahkan teman-teman ke palette gitu ya. Kemudian di sini teman-teman pilih source ya. Source. Oh iya, jadi di sisi kanan ini juga ada sebuah tampilan properties gitu ya. Jadi misalkan kita klik dimanapun gitu ya, misalkan di main-nya ini. Nah, nanti kita bisa mengatur properties dari main. Atau misalkan kita klik source-nya. Nah, kalau kita klik source-nya, kita juga bisa mengatur apapun yang terkait dengan source. Oke, kita buat dulu. Misalkan ada source, kemudian ada antrian, ada queue. Nah, ketika teman-teman drag ke tengah, nanti otomatis akan nyambung ya ketika teman-teman dekatkan. Kemudian ada delay. Kemudian ada sync. Oke, pertama kita akan mengatur source-nya terlebih dahulu. Jadi source ini adalah tempat istilahnya pelanggan datang gitu ya. Nah, pelanggan datang itu biasanya kita atur berapa rata-rata pelanggan datang. Misalkan per detik berapa orang ya datang, ataupun per menit gitu ya, atau per jam. Misalkan kita buat per menit itu ada orang yang datang misalkan 0,4 orang. Jadi dalam 1 menit tidak ada 1 orang ya, karena 0,4 gitu. Mungkin setelah 3 menit baru ada 1 orang.
Oke, kita kembali ke source lagi, atau teman-teman bisa juga menggunakan settingan inter-arrival time. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan distribusi datanya. Misalkan teman-teman survei dan ingin memodelkan sesuatu berdasarkan data teman-teman, dan teman-teman tahu distribusi data inter-arrival time-nya berapa atau waktu antar kedatangnya berapa gitu ya. Teman-teman bisa pakai distribusi dari inter-arrival time-nya teman-teman. Misalkan di sini eksponensial gitu ya. Di sini ada banyak sekali kalau misalkan teman-teman lihat. Nah, nanti mungkin detailnya akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Oke, biar mudah kita gunakan yang rata-rata saja ya teman-teman ya. Rata-rata. Oke, rata-rata per menit 0,4. Selanjutnya kita pergi ke elemen Q. Nah, di sini kita setting kapasitasnya berapa. Misalkan ada 20 orang gitu ya. Jadi kapasitas antriannya 20 orang. Kemudian di delay. Nah, delay ini kita asumsikan sebagai ATM. Nah, di sini kita menggunakan distribusi data. Jadi waktu lama customer di ATM itu berapa gitu ya. Ini biasanya kita menggunakan distribusi data. Jadi teman-teman setelah dapatkan datanya bisa analisis distribusinya apa, dan teman-teman bisa pilih di sini. Jadi di sini defaultnya dia menggunakan triangular. Jadi triangular itu apa? Kita coba baca di sini ya. Nah, untuk triangular ini histogramnya berbentuk sebuah segitiga, teman-teman. Jadi di segitiga ini ada 3 parameter. Yang pertama adalah nilai minimalnya. Jadi minimal lama orang itu di ATM berapa menit atau berapa detik. Kemudian rata-ratanya berapa? Rata-rata ataupun median ya. Biasanya rata-rata sih. Kemudian maksimal mereka di ATM itu berapa menit gitu ya. Oke, coba kita setting misalkan kalau biasanya lamanya itu 2 mungkin ya. Paling cepat 2 menit gitu ya. Paling lama misalkan 3,5. Ya rata-ratanya 3 gitu ya. Rata-ratanya 3. Klik oke. Nah, di sini sudah tertulis ya sesuai dengan inputan kita tadi. Triangular dengan waktu minimal 2 menit. Kita ganti menit dulu. Menit. Kemudian rata-ratanya 3,5 menit. Kemudian waktu maksimalnya 3. Atau ini salah ya? Oh, ini waktu maksimalnya. Coba kita cek lagi. Kita coba ulangi, minimal 2, maksimal 3,5. Rata-ratanya 2, atau 3. Harusnya oke. Oke, sama ya. 2, 3,5. Jadi ini maxnya. Kemudian 3. Ini rata-ratanya. Kapasitasnya 1. Jadi ya ATM hanya 1 orang ya per transaksi 1 orang. Mungkin itu yang kita perlu setting. Untuk sync kita nggak perlu. Sekarang coba kita jalankan ya. Untuk simulasinya teman-teman bisa klik tombol run, tombol yang berwarna hijau di atas. Run, proses, allow aja. Nah, di sini kita lihat simulasinya seperti ini teman-teman. Ini 0, ini adalah jumlah pelanggannya, jadi masih 0 semuanya. Coba kita cepatkan. Misalkan 50. Oh, ada error. Oh, ada typo ya, TRT. Oke, kita cek dulu. Stop dulu, kita close TM triangular. Harusnya gini. Oke, kita coba lagi. Kita run. Kita percepat. Kita bisa lihat di sini
ada 7 pelanggan 8, 9, 10 yang datang ya. Kemudian di sini yang mengantri itu ada 3 yang sudah keluar dari antrian 12, kemudian ini yang masuk ATM 13, yang sedang bertransaksi 1, yang sudah keluar dari ATM 15, dan yang sudah keluar dari sistem itu 16. Atau teman-teman bisa lebih detail dengan klik masing-masing elemennya ya. Klik 1 kali. Teman-teman bisa lihat lebih detail informasinya gitu ya. Misalkan saya perlambat gitu ya. 1 kali lah ya. Nah, kalau teman-teman lihat misalkan di ATM ya. Di ATM ini kapasitasnya 1, yang sudah masuk 41, yang sudah keluar 42. Kita pause dulu lah ya. Kemudian contains. Nah, contains ini adalah waktunya. Misalnya 178,746 ini detik ya. Jadi pelanggan nomor 42 ini dia punya waktu 176. Nah, ini terus berjalan mundur. Nanti ketika udah 0 berarti dia akan keluar dari ATM-nya. Nah, kemudian di antrian juga ada keterangan kapasitasnya 20, kemudian yang sudah masuk antrian 47, yang sudah keluar 42. Ini rata-rata panjang antrian 2,822. Kemudian di sini terdapat 5 pelanggan yang mengantri, yaitu pelanggan dengan ID 43, 44, 45, 46, dan 47. Oke, mungkin itu ya untuk video pertama, nanti akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.